Hai guys, hari ini kita akan belajar mengenai bisnis model kanvas. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang pernah mendengar mengenai bisnis model kanvas atau BMC ini ya, atau mungkin juga ada yang belum pernah mendengarnya. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa untuk subscribe channel ini, lalu klik tombol like, komen, dan juga share. Selamat belajar! Pada video kali ini kita akan belajar mengenai 1. Apa itu bisnis model kanvas? Kedua, mengapa kita harus menggunakan bisnis model kanvas? Ketiga, apa saja elemen bisnis model kanvas? Dan yang keempat, bagaimana cara membuat atau menyusun bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas atau BMC adalah salah satu dari sekian model bisnis yang berkembang di dunia. Secara sederhana, model bisnis adalah strategi yang dibuat di awal untuk menjalankan sebuah bisnis. Model bisnis mengatur hubungan antara bagian produksi, distributor, hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Model bisnis kanvas ini pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Beliau merupakan seorang ahli bisnis dari Swiss, sekaligus pembicara, penulis, dan terkenal karena karyanya mengembangkan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Dengan menggunakan model bisnis ini, kita dapat menggambarkan dan mengerucutkan beberapa aspek bisnis sebagai sebuah strategi yang utuh. Bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 elemen yang dapat menunjang berjalannya sebuah bisnis. Lalu apa keuntungan bagi pelaku usaha jika menerapkan bisnis model kanvas ini? Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan jika kita menggunakan bisnis model kanvas. Yang pertama, bisnis model kanvas membagi hal-hal penting ke dalam beberapa fokus yang jelas, sehingga memudahkan para pelaku bisnis dalam berbagai aspek dan bisa diterapkan oleh perusahaan, baik skala besar maupun skala kecil. Yang kedua, model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Lalu selanjutnya, apa saja elemen dalam membuat bisnis model kanvas ini? Ada 9 elemen yang harus kita pahami dalam pembuatan atau penyusunan model bisnis kanvas. Elemen pertama yaitu value proposition. Value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa, sehingga konsumen memilih perusahaan kalian daripada perusahaan kompetitor. Value proposition sangat krusial untuk diketahui agar bisnis yang kalian jual benar-benar dibutuhkan oleh konsumen dan memastikan perusahaan yang kalian dirikan itu menjual solusi atas permasalahan dari konsumen kalian tersebut. Untuk menentukan value proposition, kalian harus tahu keunggulan, keunikan, dan juga manfaat dari produk yang kalian tawarkan. Selain itu, kalian juga harus memperhatikan apakah produk atau jasa yang kalian tawarkan tersebut benar-benar dibutuhkan dan benar-benar dapat mengatasi masalah yang kalian identifikasi pada pasar ataupun segmen konsumen yang kalian targetkan. Ada beberapa kategori di dalam value proposition. Yang pertama yaitu newness, artinya produk atau jasa yang kalian tawarkan belum pernah ditawarkan sebelumnya. Biasanya hal ini banyak dijumpai pada produk atau jasa di bidang teknologi dan informasi. Kedua, performance, maksudnya produk atau jasa yang ditawarkan meningkatkan kinerja customer agar menjadi lebih efisien dan juga efektif. Ketiga, customization, maksudnya, produk atau jasa yang ditawarkan berbeda atau ada pilihan untuk setiap segmen yang memiliki kebutuhan yang beragam dan berbeda. Maksudnya, konsumen kalian itu bisa mengcustom produk atau jasa yang kalian tawarkan. Keempat yaitu getting the job done, artinya dengan membeli barang atau menggunakan jasa tersebut akan membantu customer menyelesaikan sesuatu. Kelima, desain, artinya produk kalian menawarkan nilai artistik lebih dari sekedar fungsional. Yang keenam, status atau brand. Artinya produk kalian itu memberikan merek yang high class sekaligus mampu memberi sosial status kepada pembelinya. Ketujuh, harga atau price. Maksudnya, produk kalian menawarkan harga yang bersaing atau sesuai dengan ciri customer segmen kalian. Kedelapan, hemat atau cost reduction.
Maksudnya, produk atau jasa yang ditawarkan membantu customer mengefisiensikan biaya pemakaian. Yang kesembilan yaitu meminimasi resiko atau risk reduction. Artinya, kalian menawarkan produk atau jasa yang mampu meminimalkan resiko yang ditanggung customer seperti pemberian garansi. Ke-10, akses atau accessibility. Artinya, kalian mempermudah akses customer terhadap produk atau jasa yang kalian tawarkan. Ke-11, kenyamanan atau convenience atau usability. Artinya, kalian menawarkan produk atau jasa yang nyaman dan cenderung mempermudah customer. Elemen kedua yaitu customer segment. Customer segment merupakan kelompok target konsumen yang akan atau sedang kita bidik untuk menjadi pelanggan kita. Hal yang harus diperhatikan dalam segmentasi pelanggan yaitu harus benar-benar bisa mengidentifikasi secara spesifik siapa segmen target pelanggan kita. Untuk menentukan customer segment, kita bisa menentukannya melalui identifikasi usia, golongan, atau siapa yang menggunakan produk kita. Misalnya, produk kita itu digunakan untuk perorangan, suatu organisasi, atau bahkan digunakan untuk bisnis lain. Dengan menentukan customer segment, kita bisa berfokus pada produk kita dan value proposition produk kita akan lebih bermanfaat. Ada beberapa kategori dalam customer segment yang bisa kalian pilih. Yang pertama yaitu mass market. Yang dimaksud dengan mass market adalah kita berusaha untuk memuaskan konsumen tanpa ada spesifikasi dan kita bisa melayaninya dalam satu segmen pasar yang luas. Dalam hal ini kita bisa mengambil contoh misalnya makanan atau kebutuhan pokok. Di sini, hampir semua orang akan membutuhkan kebutuhan pokok, seperti misalnya nasi. Yang kedua yaitu niche market. Niche market merupakan kebalikan dari mass market. Niche market ini menargetkan segmen konsumen tertentu saja dan pilihan pasarnya akan sangat spesifik. Jika tadi di mass market kita menggunakan contoh makanan atau kebutuhan pokok, di niche market contohnya adalah makanan untuk hewan peliharaan, sehingga target pasar kita tidak untuk semua orang, hanya untuk orang yang memiliki hewan peliharaan. Meskipun jangkauannya tidak seluas mass market, niche market juga dapat mendatangkan keuntungan bagi pelaku usaha. Apalagi tidak banyak pesaing yang ada di niche market dibandingkan dengan pada mass market. Kategori ketiga yaitu segmented. Tipe pasar ini akan memuaskan lebih dari satu segmen konsumen, tapi yang keinginan atau kebutuhannya tidak jauh berbeda. Misalnya kita membuka usaha pada bidang kuliner, seperti membuka catering. Kita bisa membuat 2 paket yang bisa dipilih oleh customer. Satunya paket hemat, di mana pelanggan itu bisa mendapatkan bahan-bahan makanan dengan harga terjangkau. Atau yang kedua paket premium, yaitu pelanggan dapat memilih makan makanan dengan bahan yang berkualitas tinggi. Sama-sama melayani makanan, akan tetapi segmented-nya berbeda. Yang keempat yaitu diversified. Berbeda dengan pasar segmented, diversified berarti melayani lebih dari satu segmen konsumen yang keinginan atau kebutuhannya jelas-jelas berbeda. Misalnya saja platform seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak.com. Di situ semua orang dari semua golongan usia bisa datang ke dalam platform tersebut untuk mencari bahan-bahan atau kebutuhan yang sangat beragam. Misalnya, ada yang ingin mencari pakaian, makanan, aksesoris, dan bahkan alat-alat elektronik. Artinya, meskipun konsumen mempunyai kebutuhan yang berbeda, tapi tetap bisa dilayani dalam satu wadah. Berbeda jika kita membuka gramedia.com. Di situ, kita hanya akan berfokus pada segmen konsumen yang membutuhkan untuk pembelian buku atau alat tulis. Yang kelima yaitu multi-site platform. Multi-sided platform melibatkan lebih dari satu segmen konsumen yang saling ketergantungan. Kita ambil contoh seperti YouTube. Di YouTube, viewer itu membutuhkan konten kreator. Konten kreator membutuhkan advertiser agar dia memperoleh penghasilan dari video yang ia buat. Sedangkan advertiser membutuhkan viewer agar produknya bisa dikenal halayak ramai. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat ada lebih dari satu segmen konsumen yang saling ketergantungan.
Elemen ketiga yaitu customer relationship. Customer relationship adalah cara-cara yang bisa kalian gunakan untuk berkomunikasi dengan customer segmen kalian. Biasanya banyak orang yang bingung membedakan antara customer relationship atau channels. Ingat ya, kata kuncinya adalah relationship. Sehingga customer relationship hanya akan membahas mengenai hubungan kalian dengan customer. Sedangkan channel adalah bagaimana cara kalian menjangkau customer segmen kalian. Dalam customer relationship, ada kategori yang bisa kalian pilih. Yang pertama yaitu transaksional, artinya hubungan kalian dengan customer beli putus saat itu juga. Yang kedua, long term, artinya hubungan jangka panjang antara kalian dengan pelanggan. Ketiga, personal assistant, artinya kalian menyediakan sales representation untuk melayani pelanggan kalian. Keempat, self-service, yaitu pelanggan melayani dirinya sendiri. Biasanya, ini banyak dijumpai pada bisnis retail. Kelima, automate service. Maksudnya, pelanggan tidak perlu datang ke toko, tapi bisa melakukan transaksinya melalui automate service. Keenam, community. Artinya, kalian sebagai pelaku usaha menciptakan komunitas untuk pelanggan kalian. Ketujuh, co-creation, yaitu kalian mengajak pelanggan menciptakan sesuatu untuk bisnis kalian. Dalam tipe-tipe customer relationship ini, bisa kalian sesuaikan sesuai dengan produk atau jasa yang kalian tawarkan. Elemen keempat yaitu channels. Channels adalah cara menjangkau customer dan tidak terbatas pada distribusi saja, tapi juga pada hal-halnya yang menyebabkan kalian bisa berhubungan atau bersentuhan langsung dengan customer kalian. Untuk menentukan channel yang tepat, kalian bisa menentukannya dengan cara mengetahui karakteristik dari konsumen kalian. Misalnya, apakah mereka suka menggunakan sosmed, suka menonton TV, suka menghadiri seminar, atau suka mendengarkan melalui radio atau aplikasi musik. Jika kalian sudah mengetahui karakteristik customer kalian bisa menentukan channel mana yang paling cocok kalian gunakan untuk mendistribusikan atau untuk menawarkan produk atau jasa kalian. Elemen selanjutnya yaitu key activities. Key activities pada Business Model Canvas diisi dengan kegiatan yang wajib dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Activities membahas hal apa saja yang bisa kalian lakukan agar produk atau jasa yang kalian tawarkan tadi bisa didistribusikan dan diterima oleh konsumen dengan baik. Pada key activities, ada beberapa kategori yang bisa kalian gunakan. Yang pertama yaitu production. Production terdiri dari aktivitas merancang, membuat, dan mengirimkan produk. Yang kedua, problem solving. Problem solving merupakan aktivitas operasi yang biasanya muncul pada perusahaan seperti konsultan, rumah sakit, atau organisasi penyedia jasa. Yang ketiga, platform network, yaitu menjadi tempat atau wadah bertemunya dua atau lebih segmen pasar untuk saling berinteraksi atau transaksi, atau bahkan membangun network. Elemen keenam yaitu key resource. Key resource adalah hal-hal yang paling penting yang harus kalian punyai agar key activities bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan pada customer. Kategori dalam key resource adalah 1. Physical asset. Physical asset dapat berupa fasilitas pabrik, gedung, kendaraan, mesin, dan perawatan. Kedua, intelektual, yaitu brand, hak paten, copyright, database customer, database partnership, dan informasi rahasia perusahaan. Yang ketiga yaitu human, berupa tenaga kerja atau tenaga ahli yang kalian pekerjakan pada usaha kalian. Keempat, finansial, berupa sumber daya keuangan, perusahaan yang dapat berupa cash, kredit, obligasi, dan juga saham. Elemen ketujuh yaitu key partners. Key partners adalah pihak-pihak yang bisa kalian ajak kerjasama dengan tujuan 1. Optimization and economy. Artinya motivasi untuk berpartner demi mengoptimalkan alokasi sumber daya dan aktivitas, mengingat sebuah perusahaan tidak perlu memiliki semua sumber daya dalam melakukan kegiatannya sendirian. Jadi, jika kalian ingin membuka usaha, kalian tidak harus mempunyai semua sumber daya yang dibutuhkan. Kalian bisa mengajak
orang lain atau pihak lain untuk membantu kalian dalam melakukan produksi ataupun distribusi. Yang kedua yaitu reduction of risk and uncertainty, maksudnya mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam lingkungan persaingan. Yang ketiga, acquisition of particular resource and activities, artinya mengakuisisi perusahaan lain untuk meningkatkan kemampuan kinerja perusahaan. Dalam Key Partners, ada kategori yang bisa kalian gunakan. 1. Strategic Alliance between non-competitors, artinya kerjasama dengan perusahaan yang tidak sejenis. Kedua, Competition, kerjasama dengan perusahaan kompetitor. Yang ketiga, Joint Ventures to develop new business, artinya kerjasama untuk membentuk usaha yang baru. Keempat, Buyer-Supplier Relationship, artinya hubungan yang terjalin hanya sebagai pembeli dan penjual. Untuk elemen ke-8 yaitu Cost Structure. Cost Structure adalah rincian biaya-biaya terbesar yang harus kalian keluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Jadi, Cost Structure adalah seluruh biaya yang harus kalian keluarkan apabila kalian ingin membuka sebuah usaha. Kategori dalam Cost Structure yang pertama, cost driven, artinya biaya sensitif terhadap harga bahan baku. Kedua, value driven, artinya perusahaan tidak terlalu memikirkan harga produk atau bahan baku karena yang dijual adalah nilai seni, status, dan gaya hidup. Ketiga, fixed cost, yaitu biaya-biaya yang tetap muncul yang tidak tergantung pada jumlah produksi. Yang keempat, variable cost, yaitu biaya-biaya yang muncul bervariasi sesuai jumlah yang diproduksi. Dan elemen terakhir atau elemen ke-9 adalah revenue streams. Revenue stream dalam bisnis model Canvas adalah berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kita. Dengan kata lain, revenue stream adalah dari mana saja kita bisa mendapatkan uang dan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Kategori dalam revenue streams adalah 1. Asset sales, artinya pendapatan kalian berasal dari penjualan produk secara fisik. Kedua, usage fee, artinya pendapatan berasal dari customer yang membayar sesuai lamanya menggunakan produk atau jasa. Ketiga, subscription fees, artinya pendapatan berasal dari biaya berlangganan. Keempat, lending or renting or leasing, maksudnya pendapatan berasal dari biaya peminjaman, pemakaian, atau penggunaan sementara. 5. Licensing, artinya pendapatan berasal dari biaya izin pakai jasa atau produk. Lalu bagaimana cara menyusun atau membuat bisnis model Canvas? Pertama-tama, untuk membuat bisnis model Canvas, kita harus menyiapkan layout yang berisi 9 elemen yang sudah kita pelajari tadi. Di sini kita memiliki contoh dari sebuah bisnis yang bernama Dapur Coklat. Mari kita tentukan dulu value proposition-nya. Di sini Dapur Coklat mempunyai beberapa value proposition atau keunggulan dari produk yang ia tawarkan. Yang pertama, keunggulannya adalah konsep dapur yang menarik perhatian customer. Yang kedua, menjual berbagai macam jenis coklat. Ketiga, pelayanan yang baik, ramah, dan sopan. Keempat, menyediakan tester bagi customer. Selain itu, value proposition yang ditawarkan oleh Dapur Coklat adalah harga yang sesuai dengan proporsi coklat yang dijual. Setelah mengetahui value proposition, kita menentukan customer segment. Di sini Dapur Coklat mempunyai customer segment hampir dari semua golongan usia, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Dapur Coklat juga menambahkan jika segmen pasarnya atau customer segmennya adalah masyarakat menengah ke atas. Setelah mengetahui customer segment, kita bisa menentukan customer relationship. Di sini Dapur Coklat menentukan 2 cara untuk menjalin customer relationship, yaitu melalui sosial media dan juga membuat event. Lalu bagaimana caranya agar customer relationship bisa terjalin? Di sini Dapur Coklat menentukan channels-nya melalui 2 cara juga, yaitu direct marketing atau penjualan secara langsung, dan yang kedua melalui social media marketing. Jika sudah mengetahui mengenai value proposition, customer segment, customer relationship, dan channel, kita bisa beralih pada key partners. Key partners adalah orang yang diajak untuk bekerja sama oleh Dapur Coklat. Di sini ada 3 pihak yang bekerja sama dengan Dapur Coklat. Yang pertama yaitu yukmakan.com,
Kedua, PT Confectionery and Candy yang merupakan supplier dari dapur coklat, dan Telstar 102,7 FM Makassar sebagai salah satu media yang digunakan dapur coklat untuk mempromosikan produk-produknya. Lalu kita beralih pada key activities. Key activities yang ditentukan oleh dapur coklat ada 3 cara, yaitu menjual coklat melalui layanan dengan berbagai macam kategori. Kedua, mengadakan event untuk promosi. Dan yang ketiga, mencatat penjualan. Nah, lalu kita bisa menentukan key resources-nya. Key resources adalah sumber daya yang dimiliki dapur coklat untuk membangun usahanya ini. Key resources atau sumber daya yang dimiliki oleh dapur coklat antara lain berupa web, pegawai, bangunan toko, sistem pembayaran online dan langsung, serta barang dagangan. Setelah menentukan key resources, kita bisa menentukan cost structure. Cost structure merupakan semua biaya yang dikeluarkan dapur coklat untuk bisa mendapatkan key resources. Di sini, cost-nya terdiri dari biaya bangunan atau toko, biaya sistem pencatatan pembelian berupa komputer atau mesin kasir, ketiga biaya promosi, keempat biaya bahan coklat, kelima biaya pegawai dan pengadaan event. Nah, setelah itu kita bisa tahu dari mana revenue stream atau pendapatan dapur coklat ini didapatkan. Ada 2 sumber pendapatan dari dapur coklat, yaitu keuntungan penjualan berbagai macam coklat dan keuntungan dari pengadaan event. Di sini kita bisa melihat ada banyak anak panah, artinya dari 9 elemen tadi semuanya saling berhubungan. Jika kita lihat, untuk mendapatkan value proposition, kita harus juga mengeluarkan cost structure. Jika kita mengetahui customer segment, kita bisa tahu revenue stream kita itu berasal dari mana saja. Untuk itu, ketika menentukan atau membuat bisnis model canvas, kita harus memperhatikan setiap hubungan antara elemen-elemennya tadi. Bagaimana mudahkan untuk membuat bisnis model canvas? Semoga video ini bermanfaat dan kalian semakin semangat belajar. Terima kasih.